Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Ya, semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, dari video kali ini ya. Wah, ini juga saya membuat kaget juga guys ya, bahwa tajuknya ini sangat mengagetkan buat saya guys. Karena apa? Karena ini membahas tentang kereta guys atau mobil ya. Wah, di sini guys bikin cemas guys ya. Diam-diam mobil buatan Malaysia diminati anak muda Indonesia guys. Wah, anak muda Indonesia lagi guys ya, meminati atau sangat senang terhadap mobil Malaysia atau kereta Malaysia. Wah, mobil apakah ini? Terus anak muda. Wah, ini kok anak muda guys. Mungkin ya menurut saya banyak juga ya orang-orang Indonesia itu yang apa ya, anak-anak mobil seperti itu ya. Mungkin anak motor juga banyak, anak mobil juga banyak. Jadi mungkin menurut saya adalah orang-orang anak muda ini, anak-anak muda ini banyak suka terhadap mobil Malaysia. Apa sebenarnya alasan kenapa sih anak-anak muda ini banyak sekali suka kepada mobil Malaysia? Karena kalau ada mungkin komen-komen sebagian gitu guys yang mengatakan bahwa di Indonesia istilahnya mobil-mobil Malaysia ini tidak laku, tidak banyak peminatnya di Indonesia. Ternyata di video kali ini guys mematahkan pendapat yang seperti itu guys ya. Oke, kita jadi penasaran juga melihat videonya seperti apa videonya. Buat korang semua mungkin sebelum kita tengok videonya, alangkah baiknya yang belum support channel ini bolehlah kiranya untuk tekan tombol subscribe guys ya, like, komen ya, dan share juga. Oke, tidak berbuang masa, jom kita tengok videonya. Dari kemarin kayaknya pada bingung ya kan, kenapa sih anak ini suka banget sama Proton? Ini mobil apa nih mas? Cuy. Ini Proton Satria Neo. Satria Neo. Proton Satria Neo. Dan ini juga gak ada di Indo ya. Gak ada Gen di satu ini Indo. gak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya mobil yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo. Keren. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa. Proton Neo R3 ini fleksibel banget, mau dijadiin racing look kayak gini atau jadi rally look juga masih pantas. Gue ngeliat Proton Savvy ini dibuat dengan material yang lumayan bagus dan kokoh. Dan untuk perkabelannya termasuk nggak ribet dan rapi. Rekomen. Dan yang gue rasain enaknya pakai Proton Savvy itu dia Proton tidak Savvy. umum ya. Jadi istilahnya kita nggak pasaran dengan Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang support, boleh korang tonton video originalnya. Selamat Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, dari video yang tadi kita tengok guys, bahwa wah ini ternyata banyak juga guys ya anak-anak muda Malaysia, Indonesia istilahnya senangkan mobil-mobil Proton ya, mobil-mobil buatan Malaysia. Yang mana di Indonesia mungkin ya itu guys, paling ya mobil-mobil buatan Jepang ya, segala macam guys ya. Tetapi buatan Indonesia mungkin ya untuk baru-baru ini ya paling mobil apa ya, mobil tentara ataupun mobil yang dipakai Bapak Prabowo ataupun presiden terbaru kita Indonesia ini baru kemarin ya launching apa tuh namanya yang diproduksi di PT Pindad itu guys ya. Tetapi kalau untuk mobil sehari-hari mungkin belum tahu juga guys ya seperti apa. Jadi wah keren ya, banyak juga ternyata anak muda Indonesia ini yang sukakan ataupun yang senang sekali dengan mobil Proton ataupun mobil buatan Malaysia. Wah, jadi pengen juga guys ya, kapan ya bisa punya mobil ataupun mobil Proton ini guys ya. Waduh, ya nabung dulu lah guys ya. Doakan guys ya. Kita lanjut di channel Ria Oke, Ria Oktorina. Oktorina ya. Kali ini kita akan mengupas tuntas fenomena yang cukup menarik di kalangan anak muda Indonesia, yaitu ketertarikan mereka pada mobil Proton buatan Malaysia. Wah. Mungkin banyak yang penasaran mengapa mobil Proton menjadi pilihan, bahkan bagi beberapa orang muda di Indonesia. Dari kemarin kayaknya pada bingung ya kan, kenapa sih anak ini suka banget sama Proton? Ya udah, kali ini gue bakal jelasin sekalian gue mau review mobilnya. Wah. Tapi gue bingung review dari mana ya.
kemarin ternyata ada yang komennya bener nih. Ini adalah Proton Suprema S Turbo Suprema. tahun 2013. Oh, 2013. Ya bener, mobil ini turbo. Wush, turbo. Dan ini collab sama Lotus guys. Oke. Spionnya udah auto retract. Wah, keren. Dia juga udah pakai start button. Sudah menggunakan start Untuk button. tampilan setirnya dia kayak gini kan. Nah, tapi ini kulitnya udah begini nih. Ini gue ngambil unitnya yang Matic Oke. dan dia udah ada pedal shiftnya guys. Dia juga udah ada cruise control. Kompartemen di sini lumayan luas. Ini kalau mau naruh HP beberapa atau dompet boleh. Untuk AC-nya ada auto. Jadi kalau lu siang-siang dia bakal kenceng kayak gini kalau kedengaran suaranya. Oke. Kalau malam ya pelan. Oke. Wipernya juga udah auto. Jadi hujannya deras atau gerimis itu ya wipernya Wah, ngikutin. otomatis Nah, ya. untuk fitur lampunya juga ada autonya. Terus ini lampunya ada yang depan belakang, apa sih fog lamp ya? Ada yang depan sama belakang tuh. Dan salah satu fitur yang paling gue suka adalah airbagnya banyak banget. Airbagnya. Kanan depan satu, di setir satu, penumpang depan satu, kiri depan satu, Wah. nah kanan sama kiri masing-masing satu. Wah. Yang terakhir kiri belakang, kanan belakang. Untuk bentukannya dari samping kayak gini. Ini untuk tampak depannya. Wih, Dan ini keren. kalau dilihat dari belakang. Untuk bagian kap mesinnya kayak gini. Ini pokoknya 1600 cc, dia pakai turbo. Horsepowernya 140. Selain itu gue nggak bisa jelasin karena gue nggak ngerti ya kan, daripada gue sotoy. Oke. Nah itu tadi review dari gue. Untuk menjawab pertanyaan kenapa bisa suka banget sama Proton, karena Oke, Mas Wawan, ini mobil Oke, apa nih, guys, Mas? kalau setahu saya guys ya, kalau ini setahu saya, mungkin saya tidak banyak juga pengetahuan tentang mobil ya. Kalau mobil-mobil Jepangan ya istilahnya, itu paling airbagnya hanya satu guys, kalau tidak salah ya, di depan guys, depan supir ya. Ya, airbagnya hanya satu. Tapi kalau Proton ini, wah, tahun 2013 lagi ya. Itu banyak sekali airbag guys ya, di depan, di penumpang kiri kanan belakang juga. Wah, keren. Apakah ini mungkin tipe-tipe apa ya, bukan tipe-tipe biasa guys, atau tipe-tipe yang memang apa ya, tipe elit lah seperti itu ya. Wah, keren ya, anak muda Indonesia guys, tenangkan mobil Proton nih. Jadi kan terbantahkan guys ya, bahwa mengatakan banyak di Indonesia Proton atau mobil Malaysia ini tidak laku. Ternyata tuh guys ya, banyak sekali tuh peminatnya, anak muda lagi tuh. Wah, keren. Kita lanjut ya. Ini Proton Satria Neo. Satria Neo. Proton Satria Neo. Konsep modifikasi apa nih berarti? Ini peruntukan untuk rally. Wah, Untuk rally lagi tuh. Oke. Apa aja yang udah diubah nih? Ini sih untuk di mesin kita udah di full modifikasi ya. Kayak stang, piston, cam, pair clap, semua sampai header, semua udah diubah. Mesin masih bawaan. Mesin masih bawaan. Wah, keren. Oke. Udah pernah dyno belum? Dyno udah. Hasilnya itu 120 WHP kalau nggak salah. 120? Iya, on wheel. Terus gearboxnya udah dogbox. Dogbox itu kayak dia bisa ngoper, nggak usah nginjek kopling lagi. Oh, udah dimodifikasi. Kalau buat refreshnya kemarin dia habis sekitar 20 sampai 25 ya. 20 sampai 25 ya. Nah ini gua baru ketemu sama Wih, temen gua sama-sama dari keren. Indonesia. Kita berdua sama-sama pakai Satria nih. Gua mau tahu nih alasan dia kenapa ambil Oke. Satria. Nah ini temen gua nih. Aduh, ini komunitas guys, betul ya apa yang saya katakan tadi, bahwa komunitas anak muda Indonesia guys ya, ataupun anak mobil lah seperti itu ya. Wah, saya kira guys hanya paling misalnya anak-anak mobil Honda begitu, anak-anak mobil apa ya, mobil Toyota seperti itu kan banyak tuh guys, yang anak muda yang suka dengan mobil-mobil lama ya, seperti contohnya misalnya apa ya, Toyota apa sih guys yang namanya, yang tahun-tahun 90 80 itu guys ya. Kalau di Hatsu itu saya juga pernah ya, tapi sebentar ya dengan saya, mobil ceret guys. Nah, jadi banyak sekali tuh guys peminatnya di Indonesia ya, mobil ceret. Itu Daihatsu ya. Ada lagi apa, mobil Toyota itu Starlet guys, Starlet. Nah, kalau tidak salah Starlet. Banyak juga tuh guys peminatnya, anak-anak muda. Bahkan mungkin peminatnya juga bukan hanya anak muda guys, tapi orang-orang tua juga banyak peminat ataupun yang sukakan dengan mobil-mobil Toyota, Daihatsu. Tapi ternyata guys, wah ini baru tahu guys ya, ternyata
Proton ini ya, ataupun mobil buatan Malaysia ini ternyata banyak juga peminatnya di Indonesia guys, dan apa ya, dijadikan anak mobil seperti itu, anak komunitas begitu. Wah keren. Wah, semoga suatu saat bisa guys ya mempunyai mobil Proton guys. Kita lanjut ya. Namanya Zaki. Oke, Gimana, Zaki. gimana? Gue ngambil Satria, Satria. karena pajaknya pertama murah. Murah. Terus? Berapaan? Sejuta lah per tahun. Sejuta saja. Oke. Terus Murah. spare part banyak sih karena mobil lokal kan. Iya, betul. Dan kecil hemat sih, Ah. walaupun gak hemat ya. Oh, ini 1.3 ya? Iya, 1.3. Tapi convert GTI. Nah, ini original. Original Aduh, cuy, gila. Nah, jadi alasan gue juga kurang lebih sama. Oke. Kenapa gue ngambil Satria pada awalnya, karena emang mobilnya yang pertama harganya terjangkau. Kedua, spare partnya murah. Wah, murah. Taxnya, insurance-nya juga murah, masih terjangkau semua lah gitu. Jadi nggak pusing kalau ngerawat ini. Oke. Dan ini juga nggak ada di Indo ya. Gak ada di Indo. Wah. Gen 1 ini nggak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya mobil yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo. Gitu. Bang, betul tuh Kak Indo. Ini ternyata alasan yang benar ya, atau alasan yang masuk akal sekali guys. Karena kalau misalnya mobil Toyota, Daihatsu, istilahnya Honda seperti itu, mungkin di Indonesia banyak sekali ya kan. Tetapi karena unik begitu ya, karena susah didapat di Indonesia, makanya anak-anak muda Indonesia ini guys ya, meminati atau sangat suka dengan mobil-mobil buatan Malaysia guys, Proton, Satria lagi kan. Wah, dari modelnya memang keren guys ya. Wah, ini menjadi alasan juga guys bahwa unik gitu ya, unik. Ini hanya kami nih yang punya istilahnya komunitas yang mobil Proton atau mobil Malaysia. Wah, keren. Kita lanjut ya. Banyak pakai kereta mewah bukan kereta lokal. Oke. Terkait hal ini, mungkin persepsi orang Malaysia ketika ngelihat jenama kereta yang diguna orang Indonesia itu macam mewah. Betul. Lagi-lagi kalau misalkan saya datang ke Malaysia, pas tuh kawan-kawan saya ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Ya, jadi seolah-olah membangun perspektif di orang Malaysianya itu sendiri, kalau misalkan orang yang bukan pakai mobil Pro 2, Proton, karena kan murah gitu ya, oh pasti itu mewah gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang atau apa, jadi mungkin itu yang dirasa orang Malaysia itu macam mewah atau apa. Tapi kalau di Indonesia ya di beberapa jenama ada yang oke lah ini biasa, ada juga yang mewah kayak gitu. Jadi ada. Ya, ini yang kerennya guys ya, bahwa rakyat Malaysia itu guys lebih cinta kepada mobil atau kereta buatan negaranya sendiri guys ya, atau cintakan produk dari negaranya sendiri. Tapi memang sih tidak semua istilahnya orang-orang Malaysia ini yang mempunyai mobil hanya Proton atau mobil-mobil Pro 2 ya. Dan mungkin banyak lagi yang mempunyai mobil-mobil selain itu ya. Contohlah Toyota, Daihatsu, ataupun mobil-mobil Jepangan lain lah seperti itu guys ya. Nah, tetapi itu yang saya salut guys, bahwa Malaysia ini berhasil menciptakan suatu mobil sendiri guys ya, jenama sendiri, dan pastinya itu akan lebih murah ya kan, pasti akan lebih terjangkau harganya, sehingga sangat memudahkan masyarakatnya untuk membeli gitu kan. Itu yang buat saya wah. Jadi pantas kalau di Malaysia itu banyak sekali mobil-mobil guys. Mungkin satu rumah itu ya, kalau tidak salah itu lebih dari satu mobil ya. Ada mungkin dari 2 mobil satu rumah, 3 mobil. Wah, karena apa? Karena mungkin dari biayanya murah ya, harganya murah ya. Karena bukan buatan sendiri guys. Wah, itu yang membuat gimana ya? Dikatakan iri juga guys kepada Malaysia, karena Malaysia ini keren sekali ya, bisa menciptakan mobil jenama sendiri gitu kan, dan memudahkan rakyatnya untuk mempunyai mobil guys ya. Dan tapi ya tidak semua istilahnya, banyak juga orang-orang yang mempunyai uang banyak di Malaysia mungkin membeli ya mobil-mobil jenama lain gitu guys. Tapi dari kualitas ini produk Malaysia ini sangat bersaing sekali dengan produk-produk Jepangan seperti itu ya. Wah keren. Kalau Indonesia ya itu guys, apa ya, ya belum punya istilahnya mobil-mobil. Tak tahu kalau sekarang ya guys, saya pun juga belum tahu juga guys ya. Untuk sekarang, untuk 2024 ini
apakah ada mobil buatan Indonesia yang dipasarkan selain dari mobil-mobil tentara gitu ya, selain mobil-mobil untuk seharian gitu, apakah ada? Wah, ini mungkin oke, kita lanjut ya. Perbedaan perspektif itu aja, karena terkait perbedaan kalau misalkan di Malaysia itu lebih banyak pengguna mobilnya itu beli buatan lokal, buatan sendiri, buatan Malaysia, Pro 2 atau Proton, karena lebih murah. Makanya di Malaysia itu lebih banyak orang kita lebih banyak lihat pakai mobil daripada motor. Cari hatchback 2 pintu, feel-nya sesporty Civic Estilo. Apa itu? Proton Neo R3. Kalau budgetnya di bawah 200 jutaan dan ngidam Civic Estilo udah kejauhan, performa dan handling Proton Neo R3 ini bisa ngobatin. Seenggaknya tenaga dan torsinya lebih gede daripada Civic Estilo. Mesin Kempro GPS ini dapat dukungan langsung dari Lotus Engineering. Di Malaysia, Proton Neo R3 ini terkenal sebagai sports hatchback dengan handling yang oke. Mobil sport. Kebagian interior, layout dashboard cukup standar dengan jok semi bakat yang dilengkapi dengan head adjuster. Proton Neo R3 ini fleksibel banget, mau dijadiin racing look kayak gini atau jadi rally look juga masih pantas. Proton Neo R3 ini bisa dipertimbangkan untuk yang cari mobil track day. Untuk kebutuhan hobi atau serius, mobil ini mendukung banget. Cek unitnya di Jalan Sriwijaya nomor 29 BKR Bandung. Second aja udah puas, ngapain beli yang baru? Nemu Proton Chevy di kebon, yuk kita bahas. Walaupun Project Gallon, Lancer, dan Ford belum kelar, tapi gue nggak mau ngelewatin kesempatan kali ini. Jadi ceritanya gue nemu mobil yang udah ngejogrok di kebon. Ya udah, kita aja langsung. Kebetulan gue juga perlu mobil kecil untuk istri gue nganter anak sekolah. Kondisi mobil ini kelihatan kusem dan interiornya bau tikus. Yang gue khawatirin adalah kabel-kabelnya. Jangan sampai ada yang digigitin tikus. Wah, berabe kalau itu terjadi. Kondisi mobil ini nggak ada akinya. Jadi gue beliin dulu akinya biar bisa nyala dan bisa gue bawa ke rumah. Keren. Jujur aja, gue belum ada pengalaman di mobil Proton. Jadi gue bakal banyak belajar dari mobil ini. Kalau teman-teman ada yang pernah pengalaman nggak pakai mobil Proton? Share dong di komen dan follow untuk part selanjutnya dan info otomotif lainnya. Update lagi Project Proton Chevy. Setelah sampai di rumah, seperti biasa, hal yang pertama gue lakuin adalah bongkar interior. Ditambah lagi, karena mobil ini lama di kebun dan bau tikus, jadi gue mau beresin seluruh interiornya biar bisa nyaman dipakai. Salah satu yang gue dapetin pas bongkar interior adalah gue nemuin selang pembuangan air AC yang masuk ke dalam. Wah, bahaya banget ini. Kenapa bahaya? Ya karena air pembuangan AC jadinya bakalan masuk ke bawah karpet tanpa kita sadari, yang bisa bikin karpet basah dan ini bisa nyebabin lembab interior berjamur dan bisa nyebabin karat di bagian lantai mobil. Sekalian dengan cara ini, gue bisa mengenal lebih dalam mobil ini dan memastikan keadaannya secara keseluruhan. Gue jadi bisa tahu apakah mobil ini pernah bekas banjir atau enggak, apakah ada akal-akalan dari pemilik sebelumnya, atau apakah mobil ini bekas nabrak atau enggak. Jadi kita bisa tenang bawa mobil ini sehari-hari. Gue ngeliat Proton Chevy ini dibuat dengan material yang lumayan bagus dan kokoh, dan untuk perkabelannya termasuk nggak ribet dan rapi. Gue dapetin mobil ini dengan keadaan interior yang masih bagus banget, nggak banyak baret-baret dan nggak kusam. Dan yang terpenting, keadaan interior mobil ini bisa dibilang 90% dalam kondisi standar. Nanti gue bakal cek mesin dari Proton Chevy ini. Jadi jangan lupa follow untuk update dan info otomotif lainnya. Proton Chevy. Ini produk Malaysia. Sampai sekarang gue belum pernah ngobrolin nih masalah Proton Chevy. Nah, project Proton Chevy gue ini masih banyak kendala sebenarnya. Karena Proton Chevy ini salah satu kelemahannya adalah spare partnya agak susah. Kenapa susah? Karena populasinya sapi itu sendiri itu tidak banyak. Bahkan yang gue dengar di Malaysia pun ini termasuk mobil nggak laku. Dan beberapa part itu agak mahal ya. Contoh kayak businya mahal. Terus part-part mesinnya nggak umum karena ini kan mesinnya pakai mesin Renault ya. Renault untuk di daerah Jakarta sendiri aja tempat gue tinggal itu nggak terlalu gampang, apalagi teman-teman yang di daerah mungkin agak lebih kesulitan carinya. Tapi yang paling utama di mobil ini yang gue rasain kelebihannya adalah irit. Irit banget ini mobil. Karena transmisinya AMT atau Automated Manual Transmisi. Secara build quality mobil ini lumayan bagus. Untuk interiornya sendiri full plastik, materialnya dashboard, door trim, semuanya full plastik. Dan temuan yang gue dapetin ternyata Safi ini sendiri itu gagal gara-gara transmisi AMT-nya. Transmisi yang digadang-gadang sama Safi, sama Proton, tapi ternyata transmisi itu sendiri yang bikin penjualan Proton Safi ini agak kurang. Karena robotnya itu banyak yang rusak ya. Bahkan gue dengar teman-teman di komunitas Safi juga ada yang mention kalau banyak
transmisi AMT yang diganti menjadi transmisi manual karena transmisi AMT-nya itu suka ngadat lah gitu, kurang bagus. Kalau dipakai mobilnya lumayan nyaman untuk harga-harga bawah 50 juta mobil bekasnya. Wah, 50 jutaan cuy. Rasa sih mobil ini cukup ya. Keredamannya kurang, akselerasi lumayan. Terus apakah rekomen kalau kita mau beli mobil Proton Safi ini? Menurut gua kalau teman-teman yang di daerahnya masih ada montir yang mengerti mesin Renault ini, khususnya Proton Safi, gue menurut gue sih rekomendasi aja karena memang mobil ini lumayan enak. Teman-teman bisa beli mobil yang agak muda dengan harga under 50 juta. Wah, 50 Tapi juta, kalau untuk cuy. teman-teman di daerah yang nanti source untuk mencari spare part atau montirnya agak susah, gue sih tidak menyarankan untuk teman-teman ngambil Proton Safi ini. Nah, Proton Safi sendiri didesain oleh Lotus, kerjasama antara Proton dan Lotus Inggris, dan juga mesinnya menggunakan mesin Renault Prancis. Jadi stylenya itu Eropa banget. Kayak contohnya lampu sen itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau misalkan Jepang biasanya kan di kanan. Terus juga banyak baut bintang yang gue sendiri agak kesulitan. Mau nggak mau gue waktu ngerjain Proton Safi ini gue harus beli kunci-kunci baru. Terus juga banyak hal mekanikal yang terhitung baru buat gue karena nggak umum. Biasanya gue ngerjain mobil Jepang kan. Dan kalau buat di daerah yang ada montirnya dan ketersediaan spare partnya aman, apakah mobil ini recommended untuk jadi mobil pertama? Menurut gue ya recommend. Dan yang gue rasain enaknya pakai Proton Safi itu dia tidak umum. Jadi istilahnya kita nggak pasaran dengan mobil. Ini Syarikat ini Otomotif guys Nasional alasannya Proton Holdings kenapa banyak anak muda Indonesia ini suka ataupun senang dengan mobil-mobil Proton atau mobil-mobil buatan Malaysia karena tidak umum, ya kan? Karena kalau di produk Jepang istilahnya Honda segala macam itu di Indonesia banyak sekali guys. Jadi istilahnya dilihat itu pasaran lah seperti itu. Tapi kalau Proton kan jarang di Indonesia. Tapi ya ini membuat anak muda ini suka sekali dengan Proton karena unik dan jarang ada gitu guys. Jadi hanya kita nih yang punya. Wah kan seru tuh, ya kan? Orang pasti teman-teman mau lihat, mobil Proton cuy, ya gila. Buatan mana? Malaysia. Oh keren, buatan sendiri guys ya. Oke, lanjut ya. terus mengembangkan sayapnya ke 5 negara termasuk Kenya, Pakistan, Brunei, Bangladesh dan Mesir bulan ini. Dalam satu kenyataan, Proton berkata jumlah ekspornya turut meningkat 10.6% setakat tahun ini walaupun terdapat sekatan disebabkan pandemik COVID-19. 5 pelancaran pasaran ekspor bakal berlaku tidak lama lagi dengan salah satu menandakan kali pertama Proton X50 memasuki pasaran ekspor, manakala 2 lagi ialah permulaan aktiviti pemasangan tempatan dan jualan kenderaan Proton di pasaran baharu. Perluasan ekspor ini antara objektif dalam rancangan 10 tahun kerjasama strategik bersama Geely. Okey, kita bersama Abang Syarif. So, saya nak tanya, apa yang dah modify dekat kereta ni? Okey, so far I buat body kit. Wish keren. Ini apa ni? Spoiler V2. Proton. And then I ada buat exhaust system. Full system ke? Full system. Akrapovic. I ada upgrade engine stage 2. And then wrapping by Project Unicorn. Kalau wrapping saya pakai chrome grey. I pakai Palestina, selalu ada lepas tu bendera depan Palestina. dia, I ada celup post carbon. Ini paling special. Kalau korang tengok dekat-dekat, dia punya detail ada gambar skull. Ish, keren. Saya ada buat tayar daripada 18 ke 19 inci. And then rim saya pakai box 50. Cantik. And then I buat brake system Brembo 6 pot. Belakang 4 pot. Ish, keren. Sekali dengan e-brake lah. Tak berat ke? Berat. Okey, soalan yang keren guys, ini apa ya? Pemuda-pemuda Malaysia ini sangat kreatif sekali guys ya, memodifikasi mobil-mobilnya ya. Wah keren. Jadi udah di karbon segala macam. Keren guys. Paling famous saya nak tanya. Berapa habis total dekat untuk kereta ni? Anggaran dalam 40-45 lah. 45k guys. Wah. Memang dahsyat. 45 apa tuh? Ribu ringgit. Wow keren. Woi, sport cuy. Woi, keren. Tengok ni guys, ini Proton punya kereta elektrik pertama, EMAS 7.
As expected, dia model SUV tapi dia besar ya. C segment lagi besar daripada Proton X70. Proton cakap kereta ni bukan rebatch daripada Geely Galaxy E5 tau. Sebab daripada awal-awal pun ada sekitar 230 engineer dengan designer Proton kerja untuk kereta ni. Jadi kira dia co-develop lah, bukan rebatch. Tapi pasal design memang nampak exactly sama lah Geely Galaxy dengan Proton E-Mas ni. Yang lain cuma logo sahaja. Sebab grill pun tak boleh design kat Malaysia. Kereta EV mana ada grill. Spek semua belum unveil lagi tapi should be the same lah as China. Dekat sana bateri semua LFP dan boleh pergi up to 530 km in one charge. Tapi tu CLTC ya, real world maybe sekitar 400 macam tu lah. Bateri LFP ni Geely punya sendiri je, namanya Aegis Short Blade Battery. Bateri ni dia dah test macam-macam cara lah. Dia dah cucuk dengan paku, dia dah expose to fire, dia rendam dalam air, dia tembak pakai rifle pun ada. Semua pas. Geely cakap bateri pack ni boleh pergi up to over 1 juta kilometer ya. Interior dia belum tunjuk lagi but should be sama macam yang China lah. Nampak modern juga. Hopefully harga dia pun mampu milik lah dekat Malaysia ni. Launching Disember tahun ni. Sekejap je lagi. So ni dia guys, Proton E-Mas 7. Best ke tak best? Tulis kat bawah. E-Mas. Wah, cantik modelnya. Proton Saga. Oh, ini mobil-mobil antik ya guys ya, mobil lama ya. Wah, keren. Ada Saga juga. Wah. Oh, Lotus. Satria juga ada. Wah, Saga juga. Wah. Keren. Jika kita perhatikan, ketertarikan anak muda Indonesia terhadap mobil Proton juga karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan mobil-mobil merek lain yang mungkin dianggap lebih mewah. Proton juga menawarkan kelebihan dari segi perawatan yang terbilang mudah dan murah. Keren. Banyak suku cadang yang tersedia dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga pemilik Proton tidak perlu khawatir akan biaya perawatan yang mahal. Pajak kendaraan ini juga tidak memberatkan, murah, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki mobil dengan pengeluaran yang terkontrol. Tidak heran jika mobil Proton seperti Satria Neo menjadi pilihan bagi sebagian pemuda Indonesia yang menginginkan mobil ekonomis namun tetap bergaya. Di Malaysia, mobil Proton dan Pro 2 lebih banyak digunakan sebagai kendaraan sehari-hari karena harganya yang lebih ekonomis dan ketersediaan suku cadang lokal yang lebih mudah. Hal ini mungkin berbeda dengan pandangan orang Malaysia terhadap pemilik mobil di Indonesia, yang umumnya menggunakan mobil-mobil dengan merek internasional dari Jepang, Eropa, atau Amerika. Karena itulah, beberapa orang Malaysia menganggap mobil yang dimiliki oleh orang Indonesia terlihat mewah, karena mereka jarang melihat merek lokal di Indonesia. Karena memang tidak ada guys. Hal ini bukan berarti kita membandingkan siapa yang lebih baik atau lebih mewah. Setiap negara tentu memiliki kebijakan dan situasi pasar otomotif yang berbeda. Perbedaan ini justru menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kita bisa lebih mencintai produk dalam negeri sambil tetap terbuka terhadap pilihan yang ada. Selain itu, Proton tidak hanya fokus pada pasar domestik. Proton kini tengah memperluas jangkauannya ke berbagai negara lain seperti Kenya, Pakistan, Brunei, Bangladesh, dan Mesir juga. Wah, bahkan, keren. rencananya beberapa model baru Proton akan mulai diperkenalkan ke pasar internasional, termasuk Proton X50 yang akan memulai debutnya di beberapa negara baru. Langkah ini adalah bagian dari rencana jangka panjang Proton untuk memperkuat eksistensi mereka di pasar global. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi karena menunjukkan kemampuan Proton untuk bersaing di kancah internasional. Ini yang mantap, sebuah pencapaian yang dapat menginspirasi industri otomotif kita sendiri di Indonesia. Betul. Pada akhirnya, konten ini bukan untuk memperdebatkan merek mana yang lebih unggul, tetapi untuk mengajak kita belajar dari keberhasilan Malaysia dalam membangun industri otomotif nasional mereka. Kita bisa melihat bagaimana Proton telah berkembang dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Malaysia. Hal ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita di Indonesia, agar juga bisa memiliki industri otomotif yang kuat dan mampu bersaing secara internasional. Ingatlah, bahwa setiap perbedaan bukan untuk menjadi bahan perdebatan yang negatif, tetapi sebagai cerminan dari beragam pendekatan yang bisa kita jadikan pembelajaran. Mari kita ambil sisi positifnya, dengan harapan bahwa suatu hari nanti,
Indonesia juga bisa memiliki mobil buatan dalam negeri yang dicintai oleh masyarakat kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Wah, itu PR besar guys buat Indonesia ya, yang mana baru-baru ini ya memang PT Pindad itu mengeluarkan mobil mobil yang dipakai Bapak Prabowo kemarin ya. Tetapi ini pastinya apakah bisa istilahnya Pindad ini membuat mobil-mobil keseharian begitu guys. Itu yang sangat pentingnya, karena kalau udah produk sendiri itu pasti harganya bisa diminimkan atau bisa lebih murah begitu guys. Artinya sangat memudahkan masyarakat untuk membelinya seperti itu ya. Tapi di Malaysia Proton Pro 2, wah ini membuat saya kagum juga guys ya dengan Malaysia. Bagaimana bisa meningkatkan otomotif ya, ataupun memproduksi mobil sendiri guys, dinama sendiri Proton Pro 2. Wah keren ya. Ternyata ini juga membuat saya heran guys. Bukan heran sih, kagum ya. Ternyata banyak sekali anak-anak muda Indonesia ini guys ya yang suka atau yang mempunyai mobil-mobil buatan Malaysia ya, dikarenakan mungkin menganggap bahwa unik guys ya, unik bahwa tidak banyak di Indonesia. Jadi kalau kita punya mobil Proton ya, selain bergaya begitu guys, berkualitas, sport juga ya, dan unik ya, artinya tidak ada orang yang punya gitu guys ya, dan hanya komunitasnya saja yang punya. Mantap ya. Semoga suatu hari saya bisa guys beli mobil Proton ya, doakan guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya, terlalu panjang video ini. Semoga video manfaat buat kita semua, dan bersyukurlah guys ya buat teman-teman semuanya di Malaysia. Banyak sekali kemudahan ya, banyak sekali hal-hal yang dibanggakan lah istilahnya untuk Malaysia, karena banyak sekali membuat mobil sendiri kan, dan pastinya lebih murah sehingga memudahkan untuk rakyatnya untuk bisa menggunakan mobil. Yang mana kita tahu di Malaysia itu sangat banyak mobil guys ya di rumah ya, mungkin lebih dari satu guys ya, satu rumah. Wah ini membuat saya luar biasa Malaysia ya, dan rakyatnya sangat dimudahkan lah seperti itu ya. Oke guys, mungkin komen saja di bawah ya, di kolom komentar ya, yang komen yang terbaik kalian ya. Semoga teman-teman semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia ya, doakan juga supaya bisa mempunyai mobil jenama sendiri juga guys ya, sehingga bisa memudahkan rakyatnya untuk mempunyai mobil. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.